kalau Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami seluruh kaum wanita Ester diberi kesempatan sore hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Kami sadari bukan karena kekuatan kegagahan kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, hadirlah Engkau dalam ibadah Paskah kaum wanita Ester ini, menjadi kerinduan kami, zaman dan urapan kuasa Tuhan. Kami rasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, lewat pujian yang akan kami naikkan, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap bibir lidah kami, agar setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami saat sore hari ini, bersama-sama kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami awali ibadah Paskah kaum wanita sore hari ini di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Selamat datang, selamat malam. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ibadah wanita Ester dalam acara perayaan Paskah. Biarlah pada malam hari ini kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. So
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyenangkan hati kita. Yesus yang membuat hati kita bersukacita dan membuat hati kita gembira. Memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Pada hari yang ketiga Dia bangkit di antara orang mati, dan Dia sudah ada di surga menyediakan tempat buat kita semuanya. Kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan, marilah kita semangat, lebih setia kepada Tuhan. Kami undang ibu-ibu yang datang pada malam hari ini, datang tidak hari ini saja. Setiap pelbab bisa menyempatkan waktu untuk datang pada Tuhan, supaya ada sukacita Allah yang ada di dalam penghidupan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo yang mau bersaksi. Sambil menunggu kita pujikan ini lagi. Walaupun pada malam hari ini tidak ada yang maju, tapi kami percaya semuanya sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, rancangan Tuhan selalu indah di dalam penghidupan kita. Dia Bapa yang mengerti, Dia Bapa yang peduli. Segala yang perlu di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu adakan buat kita. Ku bersyukur Bapa, kami jemput semuanya bangkit berdiri. Di dalam hidup
terpaksa dibenarkan karena Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Urapi tiap-tiap hati yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami mendapatkan berkat sukacita ketika kami nantinya meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam Ibu-ibu Esther yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa ya, bersyukur karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita dipertemukan kembali di tempat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita mau sama-sama belajar. Pada malam hari ini saya ajak ibu-ibu membuka kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Ibu-ibu, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Sudah ketemu? 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-23 dikatakan semua orang tanpa terkecuali ya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa ini kita seringkali melakukannya tanpa kita sadari. Dosa mengakibatkan kita terpisah dari Allah. Dan keterpisahan dengan Allah ini menyebabkan manusia hidup tanpa tujuan. Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, untuk menggenapi rencana Allah. Tetapi ketika manusia terpisah dari Allah karena dosa ini, manusia kehilangan tujuan. Orang yang hidup tanpa tujuan mudah sekali mengalami putus asa, mudah sekali kehilangan pengharapan ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, ketika tekanan datang. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya akan mudah sekali mengalami yang namanya putus asa. Dan karena keterpisahan dengan Allah ini, selain manusia kehilangan tujuan, manusia juga hidup tanpa Tuhan. Manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka hidupnya akan terasa hampa, kosong. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak akan merasakan kebahagiaan. Kita melihat bagaimana akibat dari dosa ini sangat fatal. Tetapi syukur, di ayat yang ke-24 dikatakan karena karya salib, karena penebusan Yesus di atas kayu salib, manusia yang dulunya terpisah dengan Allah dipersatukan kembali, didamaikan kembali. Kita melihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25 dikatakan di situ, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan kita. Yesus rela menanggung dosa kita. Semua dosa ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga karena itu kita yang dulunya berdosa jadi dibenarkan. Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan dan kita mendapat identitas baru menjadi orang-orang yang benar dan Tuhan.
Ketika kita menjadi orang yang benar, sudah seharusnya kita juga mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu. Apa kuasa kebangkitan Yesus? Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dia mempunyai kuasa untuk menaklukkan dosa. Dia mempunyai kuasa untuk menaklukkan sifat-sifat lamanya yang buruk. Tapi yang sering kali terjadi, banyak dari kita yang masih terbelenggu, masih terikat dengan dosa itu. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika kita sudah diberikan identitas yang baru sebagai orang yang benar, kita rindu untuk lebih mengenal lebih dalam lagi siapakah Yesus itu. Yesus yang sudah rela mengorbankan dirinya, menggantikan dosa kita. Dan ketika kita sudah mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal secara pribadi, maka kuasa kebangkitan Yesus itu akan kita miliki. Rugi sekali orang-orang percaya yang tidak memiliki kuasa kebangkitan Yesus. Kenapa kita bisa tidak memiliki kuasa kebangkitan Yesus? Kita sudah diberikan identitas baru sebagai orang benar, tapi seringkali kita masih jatuh bangun di dalam dosa ya. Kita masih terus menghidupi kehidupan lama kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang menjadi penghalang kenapa kuasa kebangkitan Yesus itu tidak kita miliki. Saya ajak ibu-ibu membuka dalam Lukas pasal 24. Mulai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Lukas 24 dimulai dari ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat mereka
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sampai di sini dulu. Di sini dikisahkan ada 2 orang murid Yesus. Ketika Yesus disalibkan, murid Yesus ini kehilangan pengharapan dan dia akan kembali ke tempat asalnya. Di tengah perjalanan ke Emmaus, dia berjumpa dengan Yesus. Yesus sendiri yang mendekati murid-muridnya, yang mendekati kedua orang itu, dan bahkan mereka berjalan bersama-sama bercakap-cakap. Tetapi anehnya mereka tidak mengenal Yesus. Nah, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Bukankah seringkali kita juga demikian? Kita sudah mengalami bagaimana Yesus sudah mengorbankan dirinya, mati dan bangkit buat kita, tetapi kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama kita bisa melihat di ayat yang ke-16. Katakan di situ, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi kita tidak bisa mengenal kuasa kebangkitan Yesus karena yang pertama ada sesuatu yang menghalangi mata rohani kita. Nah, apa yang menghalangi mata rohani kita sehingga kita tidak bisa mengenal kuasa kebangkitan Yesus? Apakah itu harta dunia ini, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup seringkali menghalangi kita untuk mengenal Yesus. Kita ribut mengejar materi, kita ribut hanya memperhatikan hal-hal materi sehingga kita lupa. Dan ini menyebabkan fokus kita hanya kepada hal-hal tersebut dan kita kehilangan kuasa kebangkitan Yesus itu. Apakah pergumulan hidup yang menutup mata rohani kita? Seringkali karena kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi, kita lupa bahwa kita punya Yesus yang berkuasa yang lebih besar dari masalah kita. Kita hanya fokus pada masalah kita dan ini menyebabkan kita kehilangan, tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Apakah itu dosa yang mungkin masih mengikat kita sampai saat ini, yang masih terus kita jalani? Dosa ini menyebabkan kita terpisah dari Allah. Dan ini menyebabkan kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kita mau koreksi diri kita. Apa yang kita masih menutup mata rohani kita? Apakah itu harta dunia? Apakah itu pergumulan hidup kita? Apakah dosa yang mungkin masih kita lakukan sampai detik ini? Mari kita mau menghadap Tuhan. Kita bertobat, kita akui apa yang menjadi kelemahan kita. Kita akui apa yang menjadi dosa kita. Kita cari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Dan percayalah ketika kita akui semuanya, Tuhan akan mengampuni kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita kehilangan, tidak bisa merasakan, tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di hal yang kedua yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus adalah kita menaruh pengharapan yang salah ketika kita mengikuti Yesus. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus dengan motivasi yang salah. Mereka datang kepada Yesus dengan tujuan untuk diberkati, supaya tokonya rame, supaya pekerjaannya lancar, supaya anaknya sehat. Banyak orang yang datang kepada Yesus supaya sakitnya sembuh. Ini motivasi yang salah, pengharapan yang salah inilah yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita mau ubah cara berpikir kita.
kita letakkan pengharapan kita kepada Yesus, bukan kepada hal-hal materi yang menjadi fokus dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Di ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Di hal yang ketiga yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus adalah kita tidak percaya pada firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang meragukan ketika mereka membaca firman Tuhan, benar enggak ya? Ada banyak dari kita yang seperti ini, meragukan apa yang ditulis di dalam firman Allah, padahal firman adalah perkataan Allah sendiri. Mari saat ini kita mau melihat apa yang menghalangi kita untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Adakah sesuatu yang menutup mata rohani kita? Apakah kita menaruh pengharapan kita di tempat yang salah? Apakah kita tidak mempercayai firman Tuhan? Mari, rugi sekali sebagai orang Kristen kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita mau datang kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sudah rela turun ke dunia ini menggantikan kita, menanggung seluruh dosa kita, dan dia bangkit. Dia bangkit dengan tujuan supaya kita dibenarkan menjadi orang benar. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya dengan tetap hidup di dalam dosa. Mari saya ajak ibu-ibu bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
dari kasih Yesus. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Yesus sudah bangkit. Dia memberikan kebenaran buat kita. Dia menjadikan kita orang benar dengan kebangkitannya. Karena itu alami kuasa kebangkitan Yesus. Jangan biarkan sesuatu menghalangi mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat kuasa kebangkitan Yesus itu. Jangan sampai harta dunia ini mengaburkan semuanya. Jangan sampai pergumulan hidup kita membuat kita tidak bisa melihat kuasa kebangkitan Yesus. Jangan sampai dosa yang masih mengikat hidup kita membuat kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Hari ini, apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita datang kepada Yesus? Jangan sampai kita hanya terfokus pada hal-hal materi. Jangan sampai kita hanya mengejar berkat, mengejar kesembuhan, sementara kita lupa pada kekekalan. Mungkin saat ini kita tidak percaya, kita meragukan firman Allah. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Jangan sampai kebangkitan Yesus menjadi sia-sia. Jangan sampai kita tidak alami kuasa kebangkitan Yesus itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini lagi dan saya undang Ibu Gembala untuk tutup dalam doa. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kuasa kebangkitan ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus memiliki keinginan dunia Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata Tuhan. Biarlah pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan.
firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Yesus. Karena firman-Mu adalah perkataan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah disampaikan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ibadah pada malam hari ini Tuhan, ibadah yang sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati Tuhan semua umat-umat-Mu yang telah datang pada malam hari ini Tuhan. Kembalikan kami Tuhan di pertemuan ibadah wanita. Biarlah umat-umat-Mu datang kembali bersama-sama kami untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang. Engkau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu Tuhan, sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat. Kami angkat kedua belah tangan kami. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, sukacita ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.